Gubernur Bali. Berikut kami saksikan mewakili Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bapak Cokorda Oka Arta. Ritual Kendi Nusantara oleh Jokowi yang berisi menyatukan tanah dan air-air yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kemudian dijadikan satu di titik nol calon ibu kota negara di Nusantara, dikatakan klinik, dianggap politik klinik dan mundurkan peradaban. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta UNJ, Abedillah Badrun, menyindir langkah Presiden Joko Widodo. Jokowi melakukan ritual Kendi Nusantara di titik nol ibu kota negara Nusantara, Kalimantan pada Senin tanggal 14 Maret 2022. Dirinya menyebut kegiatan tersebut sebagai politik klinik yang berupaya mengimplementasikan kemauan penguasa berdasarkan imajinasi irasionalitas. Membawa tanah dan air dari seluruh provinsi itu pikiran klinik, sesuatu yang mengada-ada, lalu diyakini sebagai sesuatu yang mengandung pesan mistik, kata Ubed Sapaan Ubedillah Badrun melalui pesan Senin 14 Maret 2022. Aktivis 1998 itu mengatakan praktik politik klinik oleh Jokowi di titik nol ibu kota negara Nusantara bertentangan dengan rasionalitas masyarakat modern. Politik klinik itu menunjukkan suatu kemunduran peradaban politik, kata Ubed. Dirinya kemudian mengatakan bahwa politik modern yang menghadirkan pemerintahan klinik sebenarnya meniscayakan rasionalitas dalam seluruh implementasi kebijakan. Membawa kendi bersih air dan tanah air dari 33 provinsi itu sesuatu yang irasional, berbagai dan berbahaya jika negara dijalankan dengan politik klinik, tutur Ubed. Presiden Jokowi diketahui berkemah di titik nol IKN Nusantara Kalimantan Timur Senin hingga Selasa 15 Maret 2022. Tampak sejumlah menteri mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan Kendi Nusantara, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlila Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Gubernur pertama yang menyerahkan tanah dan air dari daerahnya adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan penyatuan tanah dan air Nusantara ini menandai cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan segera dimulai, yaitu membangun IKN Nusantara. Saya hadir di sini bersama 34 gubernur dari 34 provinsi dari seluruh tanah air, bersama 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi ibu kota Nusantara, kata Presiden. Dikatakan bahwa proses penyatuan tanah dan air Nusantara merupakan bentuk kebinekaan dan persatuan yang kuat untuk membangun IKN Nusantara. Kemudian Irfan menyebut ritual Kendi Nusantara yang mengisi bencana dengan tanah dan air dan seluruh penjuru Indonesia merupakan simbol perwujudan tekad kuat terhadap sesuatu yang sedang dilakukan. Itu kayak nalar pengetahuan lama, kayak kerentek atau hasrat hati doa yang kemudian diwujudkan lewat simbol, kata Irfan saat dihubungi Kompas.com. Simbol Kendi Nusantara itu berupa air dan tanah yang maknanya adalah sumber kehidupan. Namun pada intinya adalah, kata Irfan, ritual Kendi Nusantara merupakan perwujudan doa atas harapan agar IKN sebagai ibu kota negara baru bisa sukses. Sarana bisa saja berubah untuk memancing niat kita yang kuat bahwa kita ingin itu berhasil, ingin itu hidup, tekad itu kuat, kira-kira begitu. Kemudian seperti apakah
Reaksi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang pasang badan jika ritual kendi di ibu kota negara IKN Nusantara oleh Presiden Joko Widodo dianggap klinik. Ritual itu justru bermakna positif. Jokowi mengawali proses pembangunan IKN Nusantara dengan ritual kendi. Ritual ini merupakan simbol dari penyatuan tanah dan air di titik nol IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utama, Kalimantan Timur, 14 Maret 2022. Mahfud MD menjelaskan ada makna di balik penyatuan tanah dan air itu, yakni persatuan masyarakat dan lambang kebersamaan. Tanah dan air disatukan di IKN adalah lambang tanah air Indonesia yang dahulu berasal dari Nusantara, juga sebagai pesan simbolik kepada seluruh rakyat Indonesia, kata Mahfud dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia di Metro TV. Selain menyatukan elemen air dan tanah sebagai bentuk simbolik, Jokowi bersama beberapa jajarannya juga berkemah di sana. Menurut Mahfud, berkemahnya presiden dan jajaran lainnya di IKN Nusantara juga merupakan tanda simbolik. Menurutnya bukan hanya manusia biasa yang tinggal di IKN, namun para pemimpin juga bisa berkemah dan bisa tinggal di IKN. Sama saja dengan Hollywood. Ada semacam prosesi tertentu, saya kira seperti itu pesan simboliknya tutur Mahfud. Mahfud beranggapan prosesi tersebut bukan sebuah ritual klinik, baginya itu merupakan hal lumrah dan lebih berbudaya daripada ritual. Selain itu, Mahfud menjelaskan langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah untuk proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, yakni membangun gedung-gedung utama yang diperlukan, sehingga pada 2024 upacara negara dapat digelar di IKN. Mungkin sekitar 60.000 orang pada 2024 sudah pindah ke sana bersama pejabat-pejabat tertentu. Klaster pertama nanti Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan beberapa kementerian termasuk Kemenko Polhukam, kata Mahfud. Bagaimana pendapat Anda semoga Istana Channel dengan apa-apa sudah dikatakan klinik? Dan apa yang dilakukan oleh seorang presiden yang baik hati seperti Jokowi sudah pasti selalu salah di mata mereka. Inilah orang-orang yang selalu mencari kesalahan dan menganggap dirinya lah yang paling benar, paling bertuhan. Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.